Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bertemu dengan teman SMA. Teman SMA dari kelas 11, 12. Kita kali ini mau ngomongin mengenai jurusan, salah satu jurusan kita ini, yaitu teknik industri. Nah, kebetulan teman saya ini kuliah di teknik industri ITB ya. Saya silakan perkenalkan dulu. Halo. Ya, nama saya Teresna Sofia dari Teknik Industri ITB angkatan 2011, lulus 2015. 2011. Nah, dulu masuk teknik ITB jalur apa teh? Jalur undangan. Jadi Jadi ya, silakan. ya, jadi dulu itu lewat jalur non tulis pertama gitu, angkatan pertama, karena dulu pernah iseng-iseng ngobrol, ternyata sesumbar ini jadi doa kali ya. Iya. Sama salah satu teman kita Teman juga kita. mau masuk ITB-nya lewat jalur PMDK gitu, padahal ITB kan nggak ada ya. nggak ada jalur PMDK. Nah, ternyata pas kelas 3 tahun 2011 pemerintah membuka 6 PTN jalur undangan gitu. Jadi tahun 2011 ini angkatan pertama yang ada jalur non tulis resmi dari pemerintah, namanya senam PTN undangan. Kalau sekarang mah SBMPTN kalau nggak salah. Itu yang dipakai berarti nilai rapot ya semuanya. Ya, Dari nilai rapot kelas 1 ya, sampai kelas 3. sampai semester 5 kalau nggak salah. Itu kira-kira nilai rata-ratanya berapa dulu nilai rapotnya? Nggak tahu ya, nggak inget, 90-an, nggak inget, 85, nggak tahu. 100. Nggak tahu sih, cuman yang pasti kata guru BK ya katanya nilai rapot itu diusahakan kalau dibikin grafiknya itu selalu Harus meningkat meningkat ya, gitu dari semester 1 kelas sampai semester 5 gitu. Cuma mata kuliahnya yang dilihat apa aja, Mata pelajarannya. mata pelajarannya yang dilihat apa aja, nggak tahu nih apa emang semua mata pelajaran yang ada di rapot Atau yang berhubungan sama jurusan ya. gitu. Cuman memang dulu aku ingat tuh kayaknya bahasa Sunda PPKN mah Standar. nilainya cuman nilai eksaknya tinggi. mungkin gitu ya. Oke. By the way, Teh, kenapa teknik industri sih yang dipilih? Kenapa teknik industri? Silahkan kemukakan alasannya. Karena dari kecil mungkin ya suka banget sama matematika gitu. Nah, suka eksak, suka matematika, sama suka fisika, tapi nggak suka kimia dan nggak suka biologi gitu. Nah, kalau di teknik-teknik yang lain kan pasti melibatkan kimianya, tapi di sisi lain lumayan aktif juga lah berkegiatan, berorganisasi gitu, aktif kegiatan sosial gitu. Jadi ingin menemukan jurusan yang memang sesuai passionnya di matematika dan matematika dan fisika, tapi ada juga sentuhan sosialnya gitu, jadi belajar manajemen dan lain sebagainya. Nah, teknik industri inilah mungkin satu-satunya teknik yang melibatkan unsur manusianya, human factornya di Teknik di rumpun teknik. Kalau misalnya teknik sipil mungkin nggak dominan ya. Iya. Tapi kalau teknik industri ini faktor manusia ini cukup dominan dipelajari di teknik industri gitu. Selain memang bidang keeksakan yang lain. Pertama tahu teknik industri kan nggak banyak tahu nih teknik industri. Banyak untuk seumuran anak SMA tuh kadang tekniknya yang tahu ya teknik kimia lah, kalau teknik industri tuh mungkin nggak banyak yang tahu. Itu dari mana sih tahunya pertama kali? Pertama tahu dari bukunya sebuah bimbingan belajar di Tasikmalaya yang boleh disebutin? Isi promosi, soalnya dari pas lulus juga jadi bintang. Oh iya, ada di dia. Jadi tukang promosiin bimbingan belajar ini gitu. Ya, jadi dari bimbingan belajar ini dikasih buku yang isinya menghimpun semua jurusan, termasuk jurusan IPA dan IPS. Nah, pas dibaca-baca, dilihat-lihat, pas baca jurusan teknik industri, apa aja yang dipelajari, terus skill yang akan diasah, skill yang harus dimiliki, kok kayaknya cocok gitu. Suka matematika dan fisika, dan ada faktor sosialnya, belajar manajemen dan lain sebagainya. Dan nggak ada kimia dan biologi kalau di teknik industri. Emang gitu. benar-benar nggak ada?
kecuali tingkat 1 aja belajar Kimia dasar. Kimia dasar dan biologi itu. Biologi ada. Ya istilahnya ada. Terus, nah ini yang dipelajari apa aja? Nah, yang dipelajari di teknik industri, Yang dominan deh. nah di teknik industri ini kan sebenarnya bukan sebenarnya. Jadi teknik industri ini kalau teknik sipil mungkin kita lihat jembatan, nah ini buatannya teknik sipil gitu ya. Atau lihat listrik, ini buatannya teknik elektro atau teknik telekomunikasi. Nah, ketika kita persepsikan gitu, kalau teknik industri apa dong gitu ya, yang terlintas gitu ya. Yang terlintas yang dibikin. Nah, jadi teknik industri ini sebenarnya teknik yang mengelola sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi itu apa aja? Ada manusia, ada mesin, ada metode, ada money. Salah satunya 4 dari 6M. Nah, jadi di teknik industri ini sendiri, misalnya yang tadi tentang manusia, ada kelompok keahlian human factor. Jadi kita belajar tentang ergonomi, bagaimana ukuran HP yang enak digenggam nih, kenyamanan juga. Terus misalnya cara megang HP kayak gini nggak ergonomis, tapi yang ergonomis tuh kayak gini. Terus misalnya posisi tata letak kursi. Nah, itu dipelajari di ergonomi atau di teknik industri ini. Kemudian ada metodenya, ada sistem operasinya, bagaimana mengatur inventory atau kapasitas produksi, inventory produk agar bisa berjalan produksi yang 3 kata kuncinya kalau di TI: efektif, efisien, dan produktif. Jadi kita bukan paham banget sih, kita benar-benar dipahamkan apa sih artinya efektif, bagaimana mencapai efektif, apa sih efisiensi, bedanya efektif dan efisien itu apa, terus kalau produktif itu apa, produktivitas itu apa. Jadi mengelola sistem terintegrasi yang tadi, machine, material, method, money, untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas yang maksimal. Jadi jadi di TI ini wujudnya itu sebenarnya enggak spesifik berupa bangunan gitu, berupa produk, tapi berupa prospek kerja teknik industri. Nah, jadi teknik industri ini kadang mungkin untuk sebagian orang dipersepsikan dengan sebuah industri kayak manufaktur atau apa. Tapi pada dasarnya teknik industri ini karena mempelajari banyak hal gitu ya, dan yang terpenting ada semua hal yang berhubungan dengan sistem terintegrasi yang tadi ada method, maka teknik industri ini bisa di berbagai bidang. Kerja di industri kayak kerja di pabrik gitu ya? Ya, memang secara sempit seperti ya, nggak selalu gitu ya. Banyak yang di pabrik gitu ya, di industri manufaktur banyak, tapi tidak selalu teknik industri ini hanya di bidang itu. Jadi bisa di oil and gas bisa gitu, bisa di rumah sakit bisa gitu, bisa di dunia pendidikan bisa, karena memang teknik industri ini yang dibentuknya adalah bagaimana cara berpikir yang analis gitu ya, sistematis kayak gitu. Nah, itu kan berarti bisa masuk ke semua bidang, termasuk jadi pengusaha. Karena di teknik industri ini kental juga pelajaran kewirausahaannya. Jadi buat manajemen kan? Buat yang pengen jadi pengusaha bisa juga teknik industri, karena kita belajar ngerancang bisnis dari awal, dari mulai merancang produknya, bagaimana riset produknya, bagaimana produk ini bisa diterima di pasar, sampai menjual produknya ke pemasaran dan lain sebagainya. Pengalaman kerja dulu itu jangan yang sekarang. yang dulu itu lulus bareng sama perusahaan konsultan punyanya ITB. Itu proyekannya sempat di Peruri, pabrik uang. Proyek apa? Itu lebih ke analisis beban kerja. Gitu. Jadi yang tadi sebenarnya di lini produksi ini, di divisi ini butuh berapa orang sih? Ya, misalnya butuh sekian orang, 3 orang, 4 orang. Nah, 3 dan 4 orang ini tuh kerjanya apa aja? Jangan sampai ada pemborosan. Misalnya dokter, kalau misalnya manusia nih,
kita sakit, flu, pilek, batuk atau panas gitu ya, ya kita datang ke mana? Ke dokter kan, buat nyembuhin lah gitu ya, biar fit lagi. Nah, bagaimana dengan perusahaan? Ketika perusahaan ini sakit gitu, dalam artian kondisi keuangannya, ya misal kondisi keuangannya menurun, itu kan sakit versi perusahaan gitu ya. Nah, dokternya tuh kemana ya? Ke teknik industri, ke konsultannya gitu. Yang terakhir sekarang mah tips and trick buat masuk ITB, teknik industri ITB gimana? Ya, masuk teknik industri ITB itu sebelum masuk TI wajib banget masuk fakultas, namanya Fakultas Teknologi Industri. Dulu itu sempat miss FTI, Fakultas Teknik Industri, ternyata bukan, Fakultas Teknologi Industri ya. Dan di sana ada beberapa jurusan. Jadi sebelum masuk ke jurusan teknik industri, pastiin dulu kita masuk ke FTI. Setelah masuk ke FTI bisa punya IPK yang cukup lah ya, mumpuni gitu. Kemudian kita berkompetisi lagi dengan teman-teman sefakultas untuk masuk jurusan yang kita inginkan gitu. Kirain pas masuk ITB, pas lulus ITB udah langsung di sana? Enggak, belum. Jadi misalnya di FTI ini ada 400 orang ya, ada 4 jurusan juga misalnya. Nah, pada saat itu yang favorit lah, sama kayak misalnya pas SNMPTN atau SBMPTN, yang favorit misalnya di FTI ini adalah teknik kimia gitu. Nah, kita IPK-nya jadi based on IPK gitu, based on nilai mata kuliah itu. Kalau sebelumnya kan tergantung nilai UTBK atau nilai rapot gitu. Nah, kalau berkompetisi jurusan itu berdasarkan IPK gitu. Kalau misalnya ternyata yang favoritnya teknik kimia dan yang IPK-nya bagus-bagus di sana gitu, ya kita bakalan di kayak gitu. Jadi berkompetisi lagi di sana. Yang favorit apa? Industri. Waktu angkatan aku itu kayak ada dua jenis mahasiswa gitu ya. Jadi ada yang kalau yang suka eksak sejati gitu ya, biasanya milihnya antara teknik kimia dan teknik fisika. Tapi kalau orang-orang yang suka juga manajemen atau sosial gitu ya, pasti milihnya ke teknik industri atau manajemen rekayasa. Mana yang paling favorit tergantung tipe orangnya. Bedanya apa? Teknik industri dan manajemen Rekayasa industri, wah itu harus satu sesi lagi. Gitu. Lain kali kita janjian lagi ya? Boleh, nanti dipanggilin teman yang jurusan MRI. Oke. Itu kan buat masuk jurusan ya? Kalau dari ITB. Nah, sekarang tipsnya buat adik-adik SMA. Ya gitu. Jadi modal utama pengen masuk teknik itu kan eksak ya sebenarnya. Jadi perkuatlah mata pelajaran di bidangnya gitu, di bidang eksak harus benar-benar menguasai, terutama matematika, fisika, kimia, biologi itu wajib. Dan selain itu juga kita belajar diktat itu hampir jarang sih. Buku-buku yang menggunakan buku-buku lokal bahasa Indonesia itu jarang. Jadi modal bahasa Inggris juga penting, karena buku-buku yang kita pelajari itu kebanyakan sebagian besar malah dominannya itu dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga harus dikuasai lah gitu. Jadi buat adik-adik teman-teman SMA, ya teman-teman SMA, adik-adik teman SMA, belajar dari sekarang ya, apalagi yang baru masuk pun, yang baru kelas 1 udah harus karena bersaing. Karena grafik nilainya itu harus meningkat Ya, kan benar. setiap semester. Prestasi harus meningkat itu untuk jalur PMDK ya, apa sih? Kalau Ya. sekarang tuh SBMPTN. Kalau yang tulis UTBK, ya gitu ya kalau nggak salah ya. Oke, sampai jumpa di acara ngopi berikutnya. Dan sampai ketemu di Teknik Industri ITB. Jadi Ikatan Alumni Teknik Industri Oh ya ITB. benar, ikatan alumninya. Iya. Dadah. Dadah.